Duh, pengen touring, cuman ragu motor ini sehat apa enggak ya? Sanggup nggak ya dia nyampe ke tempat tujuan? Takutnya di jalan malah dia mogok lagi. Nah, buat teman-teman jangan khawatir. Di sini saya akan kasih tahu kalian 4 tanda-tanda Vespa kalian bakal bermasalah dalam waktu dekat. Jadi kalau tanda-tanda ini mulai muncul di Vespa kalian, jangan lupa langsung bawa ke bengkel atau di servis guys. Ikutin terus videonya sampai selesai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah guys, kali ini di depan kita udah ada sprint bagol ini lagi, dan saya bakal kasih tahu ke kalian 4 ciri-ciri Vespa kalian bakalan trouble atau bakal bermasalah dalam waktu dekat. Nah, jadi di video ini berisi beberapa hal yang akan kalian rasakan di Vespa kalian ketika Vespa kalian sebentar lagi bakalan trouble atau ngadat. Nah, jadi ketika gejala ini mulai muncul di Vespa kalian atau mulai kerasa, diharapkan kalian segera bawa Vespa kalian ke bengkel atau ke tempat servis langganan kalian gitu guys. Oke, kita mulai dari hal yang pertama. Yang pertama itu adalah mesin Vespa kalian kerasa batuk-batuk atau tersendat-sendat, atau misalkan endut-endutan gitu ya. Nah, itu berarti tandanya mesin Vespa kalian ada yang bermasalah, entah itu dari pengapian atau dari suplai bahan bakar atau karburator. Nah, jadi Vespa yang sehat itu harus seperti ini guys. Jadi kalau misalkan kalian gas ya atau di starter, itu suaranya harus halus. Kalau misalkan digas seperti ini, nggak ada gejala endat atau batuk-batuk, atau misalkan gejala-gejala apa ya, kayak ngadat gitu, kayak batuk motornya tuh kayak nggak sempurna langsamnya gitu. Nah, naik RPM-nya juga dia ada batuk-batuknya dulu. Nah, kalau Vespa kalian mengalami tanda-tanda seperti itu, segera bawa ke bengkel, karena ada kemungkinan Vespa kalian itu bakal trouble dalam waktu dekat, dan bukan tidak mungkin trouble-nya terjadi di tempat yang menyulitkan gitu. Jadi ketika Vespa kalian mulai batuk-batuk, nyendat-nyendat, tenaganya mulai turun secara signifikan, segera bawa ke bengkel teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua itu adalah muncul bunyi aneh dari mesin. Nah, saya kasih contoh. Kebetulan Vespa sprint bagol saya ini rumah koplingnya agak bermasalah. Saya akan kasih tahu gimana cara kalian mendeteksi bunyi-bunyi aneh dari dalam mesin teman-teman ya. Oke. Kalian dengerin ya. Ini kalau misalkan saya tarik, ya ada bedanya, kedengeran? Nah, itu berarti ada masalah di dalam mesin Vespa kalian. Masalahnya apa? Itu macam-macam guys. Itu bisa dari rumah kopling kayak yang dialami sama si bagol silver ini. Ini rumah koplingnya itu udah mekar ya, udah jelek gitu. Ini emang belum saya ganti, sengaja saya jadiin contoh ya teman-teman. Nah, jadi kalau di Vespa kalian itu terdapat bunyi-bunyi yang mulai nggak jelas ya, bunyi gemertak gitu ya, kayak tadi ker. Nah, itu segera dibawa ke bengkel, apalagi sampai bunyinya kasar banget gitu. Nah, saya pernah nemuin kasus ada Vespa bunyinya kasar banget, kebetulan lagi di bengkel. Jadi ada konsumen datang ke bengkel, saya juga lagi ke bengkel. Nah, bunyi Vespanya tuh kasar banget, kayak kayak besi beradu teman-teman. Ternyata lahernya itu pecah di dalam teman-teman. Nah, itu jadi jangan sampai hal itu terjadi di Vespa kalian, karena untuk ngebenerin hal-hal yang seperti itu harus bongkar mesin, dan biayanya juga nggak mahal, dan waktunya juga tidak sebentar. Jadi saran saya, kalau mulai ada bunyi gemertak aneh-aneh dari dalam mesin yang nggak biasa, segera dibawa ke bengkel teman-teman, supaya bisa ketahuan secara cepat ya, daripada nanti kalian tunda-tunda lama-lama tahu-tahu udah ngerusak ke bagian yang lain gitu guys. Oke, yang ketiga, ketika kalian mengalami
kabel gas gas ketika kalian tarik itu macet atau mampet ya, atau seret. Begitu juga dengan kopling dan persneling, itu tandanya sebentar lagi kalian akan mengalami putus tali gas, tali kopling atau tali persneling gitu. Jadi kalau misalkan Vespa kalian udah mulai ngalamin seret-seret nih, ngegas udah mulai nggak enak, udah mulai seret, apalagi begitu digas nggak balik lagi, nah itu kacau tuh, bahaya banget gitu. Terus ngopling juga udah mulai nggak enak ditariknya ya gitu. Jadi itu tanda-tanda kabel gas atau kabel kopling atau kabel persneling kalian itu mulai putus gitu teman-teman. Udah, jadi seratnya udah mulai pada keluar. Nah itu yang mengakibatkan narik kopling atau narik persneling itu nggak enak gitu. Nah saran saya, daripada kalian ribet di jalan ya, lebih baik kalian bawa langsung ke bengkel untuk melakukan penggantian gitu. Atau misalkan kalian lagi nyantai punya waktu banyak, silahkan beli spare partnya dan kalian ganti sendiri di rumah, itu juga oke gitu. Tapi yang jelas jangan sampai nunggu putus di jalan ketika kita lagi buru-buru atau lagi urgent harus kemana gitu ya. Itu nyebelin banget gitu guys. Udah rapi-rapi ya kan, mau ngapel, mau pacaran, ganti kabel persneling, tangan oli-olian semua. Aduh, ya kali ya mau ketemu pacar tangan lu item-item gitu kan, lucu ya gitu. Jadi jangan lupa juga kalian bawa persediaan kabel-kabel itu ya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu kapan kita trouble di jalan. Tapi sebelum trouble itu di jalan, ketika muncul gejala-gejala seret seperti itu atau mulai nggak enak atau mulai nggak presisi, silahkan segera bawa ke bengkel teman-teman. Oke, yang terakhir, yang keempat itu ketika kalian mengalami gejala seperti oleng misalkan ya, ketika Vespa kalian itu jalan tiba-tiba mulai oleng, atau misalkan bantingannya itu nggak enak, banda bunyi jeduk-jeduk gitu, kalian segera periksa bagian kaki-kaki, periksa juga karet sasis teman-teman ya. Ada kemungkinan part-part itu mengalami kerusakan gitu, dan bisa juga sebenarnya dari keropos di bodi ya, cuma itu biasanya gampang ketahuannya gitu. Tapi ketika Vespa kalian oleng, jangan lupa juga coba kalian cek di as ayun Vespa kalian ya teman-teman. Nah as ayun ini tepatnya di sini. Nah kalian goyang-goyangin, jadi ini harus di posisi ngangkat ya teman-teman, posisi ngangkat, terus kalian goyang-goyangin. Kalau misalkan oblak, segera ganti as ayunnya teman-teman ya gitu. Kalau udah oblak silakan diganti as ayun. Terus shock breaker kalau udah mulai meler itu juga harus segera diganti teman-teman. Nah masalahnya shock breaker yang keluaran sekarang itu banyak banget yang kualitasnya murahan, kayak Kayaba itu baru pakai bentar udah jebol lagi gitu. Saya juga ini berapa kali nih ganti Kayaba, jadi ada kepikiran saya mungkin akan ganti shock yang bagus sekalian biar nggak gonta-ganti gitu teman-teman ya gitu. Jadi ketika Vespa kalian mulai oleng, mulai lewat jalan jelek bunyi gitu ya, ceduk-ceduk, nah itu segera kalian periksain ke bengkel. Nah jangan sampai tiba-tiba bermasalah gitu. Atau bisa juga misalkan as roda atau misalkan velg kalian udah speleng gitu ya, atau bahkan ada baut yang nggak kenceng. Nah itu bahaya banget gitu. Segera bawa ke bengkel ketika kerasa Vespa kalian itu jalannya udah nggak enak ya. Jangan sampai ditunda, jangan sampai kita tunggu dulu sampai trouble, sampai accident atau sampai gimana, amit-amit ya, jangan sampai kalau accident. Jadi ketika kalian mengalami 4 hal yang barusan saya ceritain ke kalian, harap segera bawa Vespa kalian ke bengkel teman-teman ya. Jangan sampai kita celaka di jalan, jangan sampai kita menemukan masalah yang lebih berat lagi daripada trouble itu sendiri gitu. Lebih baik kita persiapan, kita capek sedikit, apalagi buat teman-teman yang mau touring, persiapan itu penting banget. Jadi persiapkan Vespa kalian, walaupun Vespa kalian itu hanya dipakai dalam kota, hanya dipakai harian, nggak touring ya, tapi persiapkanlah dengan benar gitu, karena Vespa ini adalah kendaraan kita yang membawa kita dari titik A ke titik B. Jadi dia harus fit teman-teman ya. Walaupun namanya kendaraan tua pasti ada aja penyakitnya, cuma usahakan minimalisir penyakit itu guys. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama yang mau jalan jauh ya. Harap persiapkan Vespa kalian
Jangan lupa di-share ke teman-teman Vespa kalian ya, untuk supaya mereka lebih aware dengan keadaan Vespa mereka masing-masing gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Jangan lupa juga di like kalau kalian suka, dan kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.